apa, mereka akan ada dua agenda. Yang pertama itu pembacaan berita acara ini, kemudian pembacaan gugatan. Jadi minggu depannya seperti itu, ya. Nah, berarti kasus perdata Nikita Mirzani ini lanjut ke sidang pokok perkara, artinya tidak ada lagi jalur perdamaian. Jadi nanti lanjut ke sidang pokok perkara, ya. Tetapi kalau sidang pokok perkara ini teman-teman, iya betul, Kak Gebi. Jadi kalau sidang pokok perkara ini teman-teman ya, berarti akan ada sidang-sidang yang seperti yang kemarin. Hanya karena ini perdata, maka tidak ada saksi ya, geng. Nggak ada saksi. Jadi yang hanya dihadirkan itu hanya tergugat, penggugat, dan turut tergugat beserta adu dokumen di sini. Kalau perdata itu adu dokumen, sidangnya hari apa Kak? Minggu depan, hari Selasa juga. Kemungkinan besar hari Selasa. Jadi yang ada adu dokumen. Apakah dokumen itu bisa ceritanya membuktikan bahwa memang terjadi adanya perbuatan melanggar hukum. Kemudian juga pertimbangan daripada hakim, apakah tuntutan ganti rugi itu di ACC gitu, diputuskan iya. Nah, tuntutan ganti rugi itu bisa sama dengan gugatan, bisa di bawahnya, tapi tidak bisa di atasnya. Itu yang pertama dari gugatan. Kemudian kalau namanya perdata atau perbuatan melawan hukum perdata itu, maka itu nggak ada yang namanya hukuman penjara. Yang ada hanyalah ganti rugi, ya, seperti itu teman-teman. Jadi tetapi kalau kita menilik, maka perdata itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pidana, karena mereka hanya menghadirkan bukti-bukti. Bisa jadi itu bulan depan, Desember enggak. Sepertinya bisa Januari itu udah putus itu, kayak gitu. Kemudian kalau update terbaru lagi dari banding yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, karena kan bandingnya juga JPU juga ya. Bandingnya kita sudah menelusuri semua tahap-tahapan banding itu sudah sudah terlaksana ya. Sudah terlaksana. Nah, jadi kalau banding itu teman-teman nggak ada lagi yang namanya sidang-sidang. Jadi udah masuk nih memori banding, seperti kayak proposal, seperti kayak dokumen berkasnya. Nah, banding ini kan terkait dengan pidananya Nikita Mirzani yang 4 tahun kemarin tuh vonisnya 4 tahun. Tetapi kan di banding itu berarti otomatis vonis yang kemarin itu nggak berlaku. Masih tetap dalam posisi Nikita Mirzani ini masih masuk asas praduga tidak bersalah, teman-teman. Nah, jadi banding ini nggak ada lagi sidang, ya. Nah, tapi yang banding ini dua pihak, JPU-nya juga banding, Nikita Mirzani-nya juga banding. Sementara di Mail juga begitu, JPU-nya banding, Kak Mailnya juga banding. Akhirnya kalau dibanding ini nanti nggak ada lagi sidang, jadi teman-teman semua nanti itu hanya akan ada timbulnya putusan. Oh, ini putusan bandingnya seperti apa? Ya, seperti itu. Kalau kita melihat di sistem informasi penelusuran perkara dari PN Jakarta Selatan, di situ PN Jakarta Selatan di situ terlihat untuk proses daripada banding ini sudah selesai, untuk dokumentasi penyerahan, kemudian kontrak banding dan sebagainya itu udah selesai. Jadi dengan kata lain, maka tinggal satu proses, yaitu putusan banding. Kalau kita lihat ya teman-teman, nah di sini kita lihat semuanya udah selesai. Kemudian nomor perkara bandingnya juga sudah keluar, ya, dalam artian bahwa
ini sudah selesai untuk prosedur bandingnya. Berarti hanya menunggu berkasnya, hanya menunggu putusannya. Nah, teman-teman biasanya bertanya nih, tadi ada banyak yang bertanya, kapan sidang bandingnya? Kapan sidang bandingnya? Nah, sidang banding, kalau di banding ini nggak ada sidang ya, teman-teman. Jadi, hanya menunggu putusan daripada hakim. Nah, hakimnya sama nggak? Nggak sama. Hakimnya beda, tetapi karena JPU-nya ini yang menuntut kan JPU-nya, jadi JPU-nya tetap juga dia banding, jadi JPU-nya sama, hakimnya yang nggak sama. Kalau yang kemarin itu hakimnya dari Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saat ini yang akan ke Pengadilan Tinggi karena memori banding ya. Nah, kita lihat di sini semuanya berakhir di kalau kita lihat historiologi bandingnya itu, maka pihak Nikita Mirsani ini diwakili oleh Mega Edwandasari ya, Mbak Mega. Di sini ada kelihatan Mega, kemudian penuntut JPU-nya ini, penuntut umumnya nggak diwakili, dua pihak yang mengadakan menyerahkan banding. Kemudian data pemohon banding itu masuknya di 3 November semuanya. Nikita dan JPU masuk ke 3 November kemarin ya. Nah, kemudian tanggal pemberitahuan permohonan banding itu di Rabu 5 November. Jadi 2 hari selang itu keluarlah tanggal pemberitahuan permohonan banding. Nah, kemudian ada penerimaan memori banding. Penerimaan memori banding itu kalau Nikita Mirsani tanggal 10 November, kalau JPU tanggal 11. Sementara penyerahan memori banding, jadi yang pertama itu diterima, yang kedua itu diserahkan itu kalau Nikita JPU itu di tanggal 12 November, kalau Nikita Mirsani 13 November. Kemudian ada penerimaan kontrak memori banding. Itu di Kamis, kalau Nikita Mirsani menyerahkannya di Selasa 18 November. Kemudian JPU itu menyerahkannya di Kamis 20 November. Kemudian insek, ada insek ya, seperti itu di 7 November. Nah, tanggal pengiriman berkas banding jadi hari Senin 17 November 2025 itu dikirim berkas bandingnya ya kan, dan nomor putusan bandingnya itu di nomor 255 Pitsus 2025 PT DKI. Jadi memang masuknya ke Pengadilan Tinggi ya kan. Jadi nama panitera pengganti banding, ada paniteranya itu Pak Budiarto SHMH, kayak gitu. Jadi udah masuk. Jadi semua tahap-tahap banding itu sudah dilalui, tinggal hanya melihat pemberitahuan putusan banding. Ya, jadi kita tinggal untuk banding itu kita tinggal menunggu yang namanya putusannya. Ya. Jadi semuanya kemarin itu sudah selesai di tanggal 21 November. Jadi udah tinggal menunggu putusan. Nah, apa itu banding? Banding ke Pengadilan Tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu putusan, ya kan, ada satu putusan di pengadilan negeri, pengadilan yang paling bawah, pengadilan negeri, itu dirasa tidak sesuai atau kita merasa ada hal-hal yang tidak berkenan dengan putusan itu, tidak berkesesuaian, maka bisa kita mengajukan banding. Banding ini ada beberapa tahap ya. Ada banding, ada namanya ke atas lagi, ada kasasi, ada dan selanjutnya itu bisa dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Nah, yang harus dilakukan itu, dan itu harus mengajukan seperti kayak misalnya permohonan atau proposal banding. Nah, istilah hukumnya itu adalah memori banding.
Nah, permohonan banding ini harus disampaikan ya paling lama 7 hari untuk pidana dan 14 hari untuk perdata. Kalau kita banding, jadi perdata juga bisa banding ya. Nah, paling lama disajikan. Jadi sekarang vonis nih, itu harus sudah masuk permohonannya bahwa saya mau banding. Kita mau banding, itu harus masuk 7 hari setelah vonis. Nah, nanti setelah itu barulah kita masukkan yang namanya yang namanya proposal atau memori bandingnya. Istilahnya kalau di hukum itu namanya memori banding. Jadi seperti dokumen-dokumen banding yang di dalamnya itu ompreng mah, lu nggak mah ngetik itu aja, lu tap-tap lah. Ya, kan udah nggak kebayar, kan, preng? Nah, ada namanya insek. Insek itu adalah pemeriksaan berkas. Nah, pemeriksaan berkas dulu baru ada namanya pelimpahan berkas. Jadi, memori banding yang masuk itu diperiksa dulu, nanti ada pelimpahan, baru ada proses di pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu akan membentuk yang namanya panitera, ya kan? Atau akan membentuk namanya majelis hakim untuk memutus perkaranya. Nah, kalau sudah memutus perkaranya, maka akan ada namanya putusan banding. Itu akan dikirimkan pengadilan tinggi ke pengadilan negeri, ya kan? Lalu diteruskan kepada pihak yang bersengketa, kayak gitu. Pihak yang mengajukan banding, ya. Nah, jadi nggak ada lagi yang namanya sidang. Jadi cukup menunggu nanti ada pemberitahuan hasil putusan dari pengadilan tinggi ke pengadilan negeri, ya, kayak gitu. Ompreng, halo ompreng. Lu dari mana ompreng, nggak ketemu? Nah, itu tentang banding, ya teman-teman. Nah, kalau kita merujuk kepada kasusnya nih kita Mirsani, maka yang kita lihat adalah bahwa sebenarnya hari itu, ya kan, hanya nih kita Mirsani aja yang mau banding, ya kan. Nah, belum ada keputusan dari Nikita Mirsani banding, sudah ada keputusan dari pihaknya Resa Gladys untuk banding. Nah, jadi kalau misal pihak Resa Gladys, JPU untuk banding. Nah, kalau misalnya JPU banding, terus kita tidak banding, teman-teman, terus nih kita dengan Mail nggak banding, maka dia nggak punya hak untuk membela lagi dirinya, ya kan? Maka diajukanlah juga banding, termasuk di Mail. Mail itu kemarin nggak mau ngajukan banding, sebenarnya nggak usah, satu aja. Nah, tetapi karena JPU-nya banding, ya mau nggak mau, makanya dia beda 2 hari kelihatannya ya, kayak gitu di SIPP-nya, di Sistem Informasi Perkara Pengadilan. Nah, kalau misalnya kita mengajukan banding, nah JPU ini mengajukan banding, maka dia akan menyusun berkas-berkas yang mengatakan bahwa dia nggak terima apanya yang dari vonis itu yang dia nggak terima dalam satu dokumen. Nah, kalau kita Mirsani tidak mengajukan banding, maka dia tidak punya hak jawab itu atau hak mengajukan itu. Nah, dia mengajukan banding, kemudian menyusun juga perkara seperti dokumen banding, namanya memori banding, itu untuk menjelaskan apa saja yang dianggap kurang atau tidak sesuai daripada proses yang ada sampai vonis di pengadilan negeri. Dan hal ini dijamin dengan undang-undang bahwa boleh untuk mengajukan yang namanya banding. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi waktunya terbatas, hanya 7 hari gitu. Kalau dalam 7 hari itu tidak ada pemberitahuan bahwa mau banding, maka dengan sendirinya vonis berlaku. Nah, bagaimanakah vonis pengadilan negeri setelah pengajuan banding?
ya kan? Nah, vonis pengadilan negeri setelah banding itu sifatnya tidak berlaku lagi, ya kan? Tidak berlaku lagi karena akan ada putusan banding, dan putusan bandinglah itu yang akan ceritanya menutup kayak gitu, menutup yang namanya putusan daripada vonis pengadilan negeri. Jadi nggak berlaku lagi ya itu teman-teman. Halo Kak saya, halo Kak Pepe.